Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sufyan Hakim, peserta Latsar CPNS Gelombang 5, Angkatan 13, Golongan 3 dari Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu nilai dasar PNS, yaitu berorientasi pelayanan. Pada bahasan ini, ada dua hal pokok yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai konsep pelayanan publik, yang kedua mengenai berorientasi pelayanan, dan masing-masingnya punya poin-poin penting untuk dibahas. Pada materi konsep pelayanan publik, ada 4 bahasan, yaitu pengertian pelayanan publik, membangun budaya pelayanan prima, ASN sebagai pelayanan publik, dan nilai berorientasi pelayanan dalam core values ASN. Kemudian berorientasi pelayanan. Dua hal pokok yang akan kita pelajari yaitu panduan perilaku berorientasi pelayanan dan tantangan aktualisasi nilai berorientasi pelayanan. Yang pertama, kita akan memasuki mengenai pengertian pelayanan publik. Definisi dari pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rancangan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk merespons berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan birokrasi. Berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, berkeadilan. Kemudian, budaya pelayanan oleh ASN akan sangat menentukan kualitas pemberian layanan kepada masyarakat. Budaya pelayanan yang baik juga akan berdampak positif terhadap kinerja organisasi dengan mekanisme bahwa budaya pelayanan akan berjalan dengan baik apabila terbangun kerja tim di dalam internal organisasi. Berikutnya, faktor lain adalah pemahaman tentang pelayanan prima. Budaya berorientasi pada pelayanan prima harus menjadi dasar ASN dalam penyediaan pelayanan. Dan yang ketiga yaitu, pemberian pelayanan yang prima akan berimplikasi pada kemajuan organisasi. Apabila pelayanan yang diberikan prima atau baik, maka organisasi akan semakin maju. Dalam mengimplementasikan budaya berorientasi pelayanan, ASN perlu memahami beberapa hal fundamental mengenai pelayanan publik, antara lain. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Dengan demikian, menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya, baik dilakukan sendiri oleh birokrasi pemerintah maupun bekerja sama dengan sektor swasta. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Artinya, para birokrat penyelenggara publik harus paham bahwa semua fasilitas yang mereka nikmati dibayar dengan pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Dan yang ketiga adalah pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Nah, kita masuk ke subbagian yang kedua yaitu mengenai berorientasi pelayanan. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo meluncurkan Core Values dan Employer Branding ASN yang bertepatan dengan hari jadi Kemenpan RB ke-62. Core Values ASN yang diluncurkan yaitu ASN berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Core values tersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN serta dapat mengimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Nah, panduan perilaku berorientasi pelayanan. Nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan yaitu mengenai memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan ini antara lain: 1. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 2. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 3. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Dan 4. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 2 yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Perilaku kedua ini diantaranya adalah memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, dan memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Panduan perilaku ketiga mengenai melakukan perbaikan tiada henti. Nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan yang ketiga ini diantaranya mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik dan mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Bagian terakhir mengenai tantangan aktualisasi nilai berorientasi pelayanan. Pada praktiknya, penyelenggaraan pelayanan publik menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang dapat berasal dari eksternal seperti kondisi geografis yang sulit, infrastruktur yang belum memadai termasuk dari sisi masyarakat itu sendiri, baik yang tinggal di pedalaman dengan adat kebiasaan dan sikap masyarakat yang kolot ataupun yang tinggal di perkotaan dengan kebutuhan yang dinamis dan senantiasa berubah. Tantangan yang berasal dari internal penyelenggara pelayanan publik dapat berupa anggaran yang terbatas, kurangnya jumlah SDM yang berkompeten, termasuk belum terbangunnya sistem pelayanan yang baik. Namun, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat serta mengatasi berbagai hambatan. Itulah tadi pembahasan kita mengenai berorientasi pelayanan, salah satu nilai dasar PNS. Sampai jumpa di pembahasan nilai dasar PNS berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.